Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiuddin dari kelas 7B Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Baik, saya Muhammad Rafiuddin akan menjelaskan tentang dasar cemilan aneka syariah pada mata kuliah studi kelayakan bisnis yang telah saya buat dalam memenuhi tugas ini. Ringkasan, tujuan dari bisnis plan ini adalah mengembangkan dana sebesar 9 juta rupiah ke dalam sebuah bisnis aneka cemilan yang beralokasikan kepada anak. Dasar nama bisnis ini berbentuk stand makanan yang menjual berbagai macam aneka cemilan. Saat ini dirikan oleh saya sendiri. Deskripsi singkat. Caesar adalah bisnis yang menawarkan cemilan aneka rasa dengan berbagai varian produk yang unik. Dalam kegiatan tersebut menghasilkan keuntungan bagi pemilik dan pejalan bisnis ini. Yang kedua, pembiayaan. Para pendiri mencari pembiayaan bisnis ini dari milik sendiri, keluarga, teman, kenalan dalam bentuk pinjaman investasi ataupun hadiah dari kompetisi bisnis plan. Misinya, Caesar berusaha untuk menyajikan berbagai varian produk cemilan aneka rasa kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau, sekalian dalam memperkenalkan dan melestarikan jajanan cemilan UMKM di masyarakat lokal. Tim manajemen utama dibentuk oleh pendiri Muhammad Rafiuddin dengan tools atau yang telah dipelajari perkuliahan diharapkan dapat membantu cara berpikir bertindak tim manajemen dalam menjalankan bisnis. Perakiraan penjualan dengan beberapa pertimbangan kami memperkirakan per harinya kami memperoleh penjualan sebesar Rp190.000 atau setara dengan Rp5.700.000 per bulan. Yang keenam, keuntungan bersih dari break-even point. Keuntungan bersih per bulan 1.400. Break-even adalah 2-3 bulan. Rancangan pengembangan tidak hanya stand dan toko, kedepannya kami berencana ingin membuat pabrik serta membuka franchise. Indonesia adalah negara yang beriklim tropis, berarti cuaca panas menjadi hal biasa bagi masyarakat Indonesia. Mungkin hal tersebut yang menjadi sebab lahirnya berbagai jenis cemilan khas Indonesia. Bahkan cemilan seperti keripik, singkong, dan lain-lain tersebut menjadi bisnis yang sangat bisa diperhitungkan. Kita dapat lihat ya, sebagian daerah di Indonesia sebagian begitu lumrah dengan masyarakat kita. Bisnis tersebut terus bertahan, bahkan berkembang sampai masyarakat karena hanya memandang dukungan nets dan watts dari masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah tropis ini, tak terkecuali kota Pontianak. Alasan dasar adalah perusahaan berjalan pada bidang penjualan produk, lebih tepatnya pada produk cemilan aneka rasa dengan konsep penjualan syariah dalam rangka menangkap kesempatan sekaligus menyalurkan interest kami tentang bantuan kepada 8 asnaf. Dengan usaha ini kami juga mencoba untuk menyuguhkan dan mengenalkan tidak itu sendiri tapi juga nilai dan manfaat yang terkandung pada konsep penjualan syariah. Analisis SWOT. Pertama, persaingan masih sedikit dalam pasar, segmentasi yang luas, produk yang unik, manfaat khas dari sistem syariah dengan konsep bersedekah. Weakness adalah kekurangan kenalan masyarakat terhadap cemilan halal, keterbatasan supplier bahan baku, kekurangannya pengalaman. Opportunity, melestarikan konsep penjualan sesuai syariah, menghindari riba, menjadi primadona bisnis halal food, mengembangkan bisnis dalam bentuk franchise. Potensi munculnya bisnis baru yang sama, potensi berkembangnya bisnis yang sama yang sudah ada. Target pasar, kami mengusahakan segmentasi pasar kami sangat luas. Mungkin pertama karena sifat cemilan sendiri yang dibutuhkan oleh setiap orang. Kedua,
Hampir semua orang menyukai cemilan, tetapi kami juga memperkirakan pembeli potensi terbanyak adalah golongan usia remaja ke bawah. Secara garis besar, kami menciptakan dan menjual produk yang bersifat merek alias terjangkau dengan prinsip syariah atau bersedekah. Kami juga menyediakan aneka varian produk yang berkualitas sehingga dengan harga yang lebih tinggi tentunya tingkatan kualitas tersebut di atas ke bawah. Kami juga berbagai level dari 1, 2, dan 3 dengan harap menjadi nilai positif bagi efek psikologis konsumen. Strategi pemasaran dalam dalam mengusahakan agar produk sampai ke tangan konsumen, kami menyusun strategi pemasaran sebagai berikut: membuat dan membuka stand yang edging, menyebarkan pamflet yang mengiklankan di dunia maya, promosi pada waktu pembukaan, membagikan minuman gratis pada periode awal bisnis. Kami juga menjadikan mahasiswa, khususnya mahasiswa yang penak, menjadi basis pelanggan tetap kami dengan memanfaatkan identitas dan relasi kami sebagai mahasiswa. Analisis pesaing dilihat dari lokasinya target pasar kami belum ada menyalakan bisnis-bisnis yang sama dengan yang kami jalankan, tetapi dalam bidang yang sama, yaitu bidang makanan dan cemilan dan aneka makanan ringan yang lain. Sedangkan usaha di bidang dan jenis yang sama, walaupun belum ada lokasi target pasar, kami sudah banyak bermunculan baik berupa franchise maupun bukan. Beberapa nama pesaing potensial yang sudah terkenal dalam bidang penjualan makanan ringan adalah seperti keripik singkong, kitela, dan lain sebagainya. Analisis produk, proses produksi, ada KJB bentuk brand sehingga proses pembuatan membutuhkan proses yang lama, campurannya telah berupa aneka rasa seperti balado dan lain-lain. Mungkin sekian dari presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.